Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya kawan-kawan. Bertemu kembali dengan video saya. Baiklah, untuk video kali ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk mengetahui apakah hal-hal yang dapat menyebabkan bahan tidak lengkap, berkas tidak lengkap, TMS tidak memenuhi syarat pada saat kelulusan CPNS 2019. Dan di sini ada kasus kawan-kawan, dari suatu instansi telah mengumumkan sebelum pengumuman 30 Oktober nanti bahwa ada satu orang yang dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat. Nah, di sini kita lihat kasusnya seperti di daerah ini, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Nah, di sini tertanggal 20 Oktober, kawan-kawan bisa lihat di sini. Ini adalah yang terupdate kawan-kawan, tanggal 20 Oktober pengumumannya. Kenapa dia dinyatakan tidak lulus atas nama peserta ini? Karena jabatan formasi dia itu adalah ahli pertama guru TIK, Teknik Komputer Jaringan. Nah, keterangan dia tidak lulus itu karena kualifikasi pendidikan yang dimiliki itu adalah sarjana teknik, kawan-kawan, sarjana teknik komputer. Itu tidak sesuai dengan S1 pendidikan ilmu komputer atau S1 pendidikan teknik komputer ataupun S1 pendidikan teknik komputer informatika atau pendidikan teknik komputer dan jaringan. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, ini adalah kasus yang telah diumumkan sebelum pengumuman resmi, yaitu pada tanggal 30 Oktober nanti. Untuk pengumuman ini bisa kawan-kawan share, bisa kawan-kawan searching maksudnya di Google. Di sini apa yang telah saya infokan tadi, ini adalah pengumuman resmi dari instansi tersebut tentang peserta seleksi penerimaan calon CPNS yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Seperti itu, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa cek sendiri di sini. Nah, di sini bisa kawan-kawan lihat juga hasil seleksi kompetensi bidang di Kabupaten Purwakarta ini. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Nah, di sini dijelaskan hasil seleksi kompetensi bidang. Ini udah jelas, ada sesinya, kawan-kawan, tertanggal 15 September 2020 dan 16 September 2020. Nah, dan juga pengumuman update untuk hasil kelulusan dari hasil integrasi SKD maupun SKB yang dinyatakan tidak memenuhi syarat itu hanya satu orang. Seperti itu, kawan-kawan. Kenapa dia dinyatakan tidak memenuhi syarat? Nah, di sini udah jelas di situs resmi instansi itu. Di sini yang telah saya bacakan tadi. Nah, perlu kawan-kawan ingat bahwa di setiap instansi itu beda-beda, kawan-kawan, tentang hal pengumuman, hal teknis pengumuman. Ada yang lebih dulu mengumumkan dan ada juga lebih awal, seperti itu. Ini jadwalnya tentatif. Nah, di sini dijelaskan usul penetapan NIP yang tidak lengkap atau bahan tidak lengkap, berkas tidak lengkap. Penyebabnya apa? Yang pertama, ijazah tidak dilampirkan. Itu yang pertama. Ijazah yang dilampirkan itu belum dilegalisir dan distempel dinas, seperti itu. Terus ijazah dilegalisir dengan menggunakan stempel tanda tangan, itu maksudnya, kawan-kawan. Dia harusnya pakai tanda tangan asli. Terus ijazah dinyatakan disahkan bukan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang itu misalnya dekan, wakil dekan, pembantu dekan, seperti itu. Terus ada juga daftar riwayat hidup tidak terlampir, itu juga menyebabkan berkas tidak lengkap. Seperti itu, kawan-kawan. Terus kita lanjut kepada yang tidak lengkap tadi. DRH tidak diisi lengkap, daftar riwayat hidup itu. Nanti kan kita disuruh mengisi daftar riwayat hidup. Apa saja di situ, ada tinggi badan, surat keterangan sehat. Yang itu kita sesuaikan dengan data-data yang telah terlampir. Misalnya surat keterangan sehat yang kita dapat dari dokter, kita lampirkan di situ. Kemungkinan seperti itu, kawan-kawan. Terus yang dinyatakan BTL itu SKCK-nya, surat keterangan berbadan sehat, itu tidak terlampir. Terus tahun lahir pada ijazah berbeda. Nah, di sini yang TMS, kawan-kawan, yang TMS
ada 6 poin di sini disebutkan. Yang pertama, mengundurkan diri sebagai CPNS atau meninggal dunia terlibat kasus tindak pidana, merubah data ya kan, diterima di instansi telah ditetapkan NIP dan usia kurang dari 18, lebih dari 35 atau 40 tahun. Usul penetapan NIP tidak sesuai dengan informasi yang tersedia. Nah, seperti kasus yang kita bahas di sini bahwa dia jurusan teknik ya kan kawan-kawan, sedangkan yang dilamar adalah pendidikan. Ya sepertinya itu jelas tidak linear dan tidak sesuai seperti itu. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya. Nantikan video saya berikutnya tentang seputar CPNS maupun seputar dunia pertanian. Sampai jumpa dan semoga sukses.